PSSI gerak cepat selesaikan naturalisasi 4 pemain baru. Teka-teki proses naturalisasi Jairo Ridwan. Pemain keturunan Garuda Pertiwi bongkar penyebab kekalahan dari Pakistan. Agenda Timnas Indonesia di bulan Juli. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Agenda Timnas Indonesia di bulan Juli. Bulan Juli 2025 bukan sekedar barisan tanggal di kalender. Ini adalah panggung perjuangan, tempat di mana semangat Garuda berkobar lewat kerja keras, sorak, dan keyakinan. Timnas Indonesia bakal disajikan laga padat merayap beberapa minggu ke depan. Seperti yang kita tahu, skuad Garuda telah selesai merampungkan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni ini dengan finish di peringkat keempat grup C. Tim Garuda Senior baru akan bertanding kembali di FIFA Matchday pada September mendatang. Oleh karena itu, saat ini para pemain Timnas Senior akan berlibur dan fokus dengan klubnya untuk 2 bulan ke depan, yakni di bulan Juli dan Agustus 2025. Meski tim senior tengah berlibur, nyatanya Timnas Indonesia memiliki agenda yang padat sepanjang bulan Juli ini. Tercatat ada 2 tim dari Timnas Indonesia, yakni Timnas Putri Indonesia dan Timnas Indonesia U23. Garuda Pertiwi menjalani agenda penting, yakni kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 yang sudah digelar sejak akhir Juni ini. Sementara itu, Timnas U23 akan bertarung di Piala AFF U23 2025 dan baru akan digelar mulai sejak pertengahan hingga akhir Juli 2025. Lantas, kapan Timnas Putri dan Timnas U23 akan bertanding? Berikut jadwal masing-masing tim di bulan Juli ini. Melawan Chinese Taipei, Garuda Pertiwi akan tanding pada tanggal 5 Juli mendatang. Usai Timnas Putri, giliran Timnas Indonesia U23 yang akan unjuk gigi di ajang regional yakni Piala AFF U23 2025. Di ajang ini, Timnas U23 berstatus tuan rumah dan dijadwalkan akan memainkan seluruh laganya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Melawan Brunei Darussalam, Timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 15 Juli. Kemudian, 3 hari berikutnya di tanggal 18 Juli, Timnas Indonesia akan melawan Filipina. Kemudian, pada tanggal 21 Juli, rivalitas sengit terjadi. Pasukan Gerald Vandenberg bakal melawan musuh bebuyutannya, yaitu Malaysia. Pemain keturunan Garuda Pertiwi bongkar penyebab kekalahan dari Pakistan. Timnas Putri Indonesia harus mengakui keunggulan Pakistan dalam laga perdana kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Apalagi terjadi di kandang sendiri di tengah dukungan publik yang besar. Salah satu pemain keturunan yang turun sejak menit awal akhirnya angkat bicara. Dalam keterangannya usai laga, ia mengungkapkan beberapa faktor yang menurutnya berperan dalam kekalahan ini. Sebelumnya, tidak adanya kompetisi sepak bola putri di Indonesia diakui Satoru Mochizuki cukup mempengaruhi performa Timnas Putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Kali ini, Timnas Indonesia Putri harus tunduk saat dikalahkan Pakistan. Meski tampil dominan, Indonesia dipaksa menyerah 0-2 pada laga kedua grup D di Stadion Indomilk Arena Tangerang kemarin malam. Kami tampil lebih dominan, kita bisa lihat bahwa kami tampil lebih baik. Tapi kami harus lebih sabar, lebih akurat dalam mengalirkan bola, serta tembakan harus lebih tepat sasaran. Kata De Zeo dalam wawancara selepas laga. Indonesia yang lebih banyak menekan di awal pertandingan malah kecolongan di menit ke-8. Gol keunggulan Pakistan terjadi lantaran bunuh diri Gyayumanda. Alih-alih cetak gol balasan, Indonesia malah kebobolan untuk kali kedua pada menit ke-18. Kali ini, gol tim lawan tercipta melalui eksekusi penalti Suha Hirani. Timnas Putri Indonesia lebih banyak menebar ancaman setelah tertinggal 0-2. Namun, para pemain tampak kurang sabar sehingga banyak kesalahan umpan yang membuat peluang terbuang sia-sia. Kekalahan ini menjadi kerugian besar bagi Indonesia yang sebelumnya menang 1-0 atas Kirgistan di laga perdana. Indonesia kini mengemas 3 poin dan harus rela turun ke peringkat ketiga setelah digusur Pakistan. Sementara puncak klasemen dikuasai Taiwan yang mengemas 6 poin. PSSI gerak cepat selesaikan naturalisasi 4 pemain baru. Di balik layar tim nasional, roda perubahan terus berputar. PSSI tidak tinggal diam. Demi memperkuat skuad Garuda di berbagai level, federasi kini bergerak cepat menyelesaikan proses naturalisasi 4 pemain baru berdarah Indonesia.
Di tubuh Timnas Indonesia saat ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan kabar baik menyoal nama-nama yang bakal dinaturalisasi. Di antaranya Mauro Zylstra dan 3 calon pemain Timnas Putri Indonesia, Isabel Kop, Isabelle Notet, dan Pauline van de Poel. Pengumuman itu disampaikan setelah menyaksikan langsung laga Timnas Putri Indonesia versus Pakistan di matchday kedua grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Stadion Indomilk Arena kemarin. Berkas 4 pemain itu sudah dikirimkan PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jika sesuai jadwal, berkas Mauro Zylstra dan kawan-kawan sudah dibahas di DPR pekan depan. Kop, Notet, dan Van de Poel sudah menjalani latihan bersama Timnas Putri Indonesia baru-baru ini. Mereka juga terpantau menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda Pertiwi di laga-laga grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Sementara Mauro Zylstra santer dikaitkan dengan Indonesia sejak September 2024. Setelah penantian cukup lama, akhirnya striker FC Volendam itu segera menjalani proses naturalisasi untuk membela Timnas Indonesia. Apakah Mauro Zylstra bisa menambah daya gedor Timnas Indonesia senior? Penyerang yang mencatatkan 6 penampilan bersama FC Volendam di Liga 2 Belanda 2024-2025 ini bisa menjadi pelapis ideal oleh Romney di lini depan skuad Garuda. Teka-teki proses naturalisasi Jairo Riedewald. Misteri gelandang berdarah Indonesia Jairo Riedewald untuk proses naturalisasi masih menjadi tanda tanya besar. Sorotan publik terus tertuju pada sepak bola nasional itu. Bagaimanakah kelanjutan karir masa depan calon pemain Timnas Indonesia ini? Mari kita ulas. Sebelumnya, pemain berusia 28 tahun yang memiliki darah Maluku dari garis keturunan ibunya sudah menyatakan kesiapannya membela Merah Putih. Jairo dinilai masih memenuhi syarat FIFA untuk melakukan perpindahan federasi karena belum pernah bermain di kompetisi resmi bersama Timnas Senior Belanda. Namun, hingga akhir Juni 2025, status resmi sang pemain sebagai warga negara Indonesia belum ditetapkan, meski telah melewati sebagian besar tahapan administratif. Pemain berdarah Maluku itu kini bermain untuk Crystal Palace di Premier League, menjadi bagian dari proyek naturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi ada sejumlah kendala yang membuat proses ini belum rampung. Salah satunya adalah proses verifikasi dokumen dari luar negeri yang membutuhkan waktu lebih panjang dari perkiraan awal. Selain itu, pengesahan di tingkat pemerintah memerlukan waktu karena prosedur birokrasi lintas instansi. Meski demikian, PSSI tetap optimis proses ini akan berhasil dan selesai dalam waktu dekat. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald berpeluang besar menjalani debut bersama Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday September 2025. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan sektor gelandang yang kini diperkuat Tom Hai, Var Jenner, dan Marcelino Ferdinand. Peluang keberhasilan proses naturalisasi Jairo Riedewald masih sangat besar. Namun, publik harus bersabar menanti SK Presiden sebagai penentu akhir statusnya sebagai WNI.